Halo teman-teman semua, selamat siang teman-teman. Cek sound dulu ya, seperti biasa. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas atau ada kendala nih? Mau mastiin dulu. Minta ini ya, minta responnya teman-teman ya. Sembari ini saya mau forward dulu linknya, link yang untuk kita live trade. Karena sepertinya ada teman-teman di grup yang belum bisa dapetin linknya teman-teman. Oke, sudah. Oke, cek dulu. Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung di Zoom meeting online. Kita akan analisa market, cari peluang bareng siang ini. Dan kalau ada peluang yang oke, maka kita akan gaskan ya untuk entry. Nah, by the way, sebelum lanjut, suaranya gimana nih? Masuk ya? Oke, ini sudah 4 orang respon. Thank you. Suaranya jelas ya, semoga nggak ada kendala. Sebagai opening singkat, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang kemarin sudah hadir di acara Table Talk Surabaya. Senang rasanya ya bisa ketemu secara langsung ya. Beberapa teman-teman pun juga akhirnya bisa melihat wajah, jadi nggak cuman bos Narkom, melainkan ada bos Ade, ada saya, dan juga tim-tim yang lain, ada bos Niko, bos Cahya, ya ada tim medianya juga. Ya, untuk teman-teman yang request untuk table talk di kota lain, sabar dulu, tapi bukan berarti nggak boleh ya. Silahkan di requestkan aja. Tadi di grup saya udah ada yang ini ya, request Jakarta. Nah, Jakarta itu selalu ada tiap tahun. Cuman tahun ini masih menunggu jadwal ya, biarkan Bos Narko mengatur jadwalnya dulu. Nanti kalau sudah ketemu tanggal mainnya ya kita akan goes to Jakarta bareng. Seperti itu. Nah, kita akan langsung ya. Jadi kalau siang hari tanpa berlama-lama, tanpa panjang lebar, kita akan langsung goes to market ya. Saya mau tanya dulu nih, teman-teman tadi ada ngambil peluang sell nggak? Saya tadi sempat kirim signal sell, cuman nggak di channel ya, di ruang diskusi gold. Ada yang ngambil nggak? Kepo Running saya nih. running Melayu bos. Iya, running lah. Sudah profit tuh. Ya, saya sudah nambah entry malah nambah posisi lagi malah. Masih bisa nambah antrian lagi nggak nih? Oh, kalau sekarang telah. Tadi saya ngambil ini, perhatikan ya. Ini saya langsung share dari MT5 saya. eh ini, tadi saya posisi nambahnya tuh di sini. Nah, jadi perhatikan strukturnya aja. Ini kan kalau di time frame kecil, nah, struktur marketnya kan kayak gini. Nah, ini sebenarnya kalau mau ditarik satu garis langsung pun nggak masalah. Misalkan yang Iya. ini ya, ini mau tarik satu garis langsung ke sini, ini pun juga oke, sangat tidak masalah. Nah, begitu dia breakout ini, nah, ini saya tadi tambah Oh, posisi di sini. Nah, ini sudah running running lumayan. Tadi ada yang berpendapat kalau nggak salah Bos Freya juga ya yang berpendapat di 3419, 3420 kemungkinan ya area ini. area Saya support, juga area support. ya ya range betul betul lah ini boleh nggak masalah ya misalkan nanti Level ini Vivo pun nggak juga apa-apa Bos karena Bud 1618. gimana Bos Afin Level Vivo juga tadi saya ukur 1618 tadi di daerah situ di time frame berapa? di H1. H1 oke langsung kita cek ya langsung kita cek nih biar nggak ganggu tak hilangin dulu H1 H1 nah ukurnya dari mana nih pertanyaan saya dari anak panah yang ini atau yang tengah ini swing hacknya yang mana yang ini atau yang ini Bu Safin Swing nya yang atas sendiri tuh Bosku. oke Swing yang saya atas nariknya sendiri yang ini swing swing low-nya itu yang waktu swing bearish itu. Bullish. Yang garis ketiga. swing low-nya berarti yang mana yang ini Yang atasnya lagi tuh, dikit itu. ini Yang atas. Yang habis bearish 3 kali terus bullish itu Bosku. oh ini Betul, iya. Saya larinya dari situ. oke berarti apakah seperti ini nah coba ya kita gini maksudnya atau gimana Betul.
Oke, ya kalau seperti ini sebenarnya ini sudah kena ini ya area 1618 di poin sekarang. Satu itu kalau memang cara nariknya seperti itu. Nah, cuman koreksi dari saya gini, ini juga buat teman-teman yang masih belajar ya, belajar. Saya menambahkan kalau seperti ini nggak salah. Cuman saya perlu cek dulu di time frame yang lebih kecil. Nah, coba kita Swing, turun ke swing, M30 swing ya. hacknya pakai swing hacknya pakai yang besar atas sendiri sih bosku, yang 3450 tadi saya kalau nyariknya. Jadi posisi tadi Oh, 3420 itu 1618-nya di situ sih bosku. oh maksudnya anu toh berarti bentar-bentar. Itu 610 618 mungkin Bose. Ah iya, kalau begini iya sepakat, saya sepakat. Jadi struktur downtrendnya ini diperkuat dengan kondisi ini. Nah ini swing high yang jadi acuan pertama, tarik ke sini ini swing swing low yang pertama, kita pasang Fibonacci, maka nah terbentuknya swing high yang lebih rendah ini bertepatan dengan level 618 di sini. Nah terus harga turun. Nah, betul, Nah ini betul saya itu tadi sepakat. saya opennya di 618 itu open yang kedua yang signalnya bosku tadi itu. Open dua Oh kali saya di itu. sini sell, terus kemudian tadi di sini juga sell gitu ya. Betul, betul, betul. Oke mantap. Sudah running Cocok profit lumayan buat berarti. ngopi. Sudah saya TP bosku. Ya, ya, ya. Ini sudah tadi kalau kalau mau pakai yang struktur yang seperti ini di M30 ya mestinya ini sudah running profit dan mungkin malah sudah kena TP. Nah, sekarang PR-nya gini kalau pakai M30. Nah, coba kita cari external retracement-nya. Nah, ini. Ini benar, ini sudah kena 1618 ya ini ketahan di sini. Nah, sekarang dia malah mantul naik lagi. Nah, jadi kalau teman pakai yang strateginya bahkan sudah entry di atas ya, entry-nya di tiga berapa nih sebentar. Nah, entry-nya di sini berarti ini ada di kurang lebih harga 344 sekian. Wah, ini sudah running maksimal ini tadi sampai harga turun ke 3 berapa nih? Hampir 20. Nah, sudah exit harusnya dan nggak masalah ya, nggak masalah kalau mau exit. Nah, cuman kan kalau strategi yang saya tadi ambil, saya acuannya di H1 tetap melihat struktur ini. Nah, dia sudah break dari support trend line ini. Dan saya melihat ada kemungkinan karena saya analisa di H4 dan H1. Nah, jadi saya ngukurnya dari sini. Nih, perhatikan ya dari sini ke sini. Nah, itulah kenapa tadi saya menyampaikan ke teman-teman 3408 ini jadi satu area pertama, kemudian 3398 jadi area yang kedua. Nah, ini jadi ada kemungkinan gold nanti akan ke sini. Cuman memang butuh waktu lebih lama ya, butuh waktu yang lebih lama atau lebih panjang perjalanannya. Nah, ini jadi satu area. Trading plan yang saya sampaikan seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah ada yang ambil dari atas ya, menurut saya untuk trading pendek udah maksimal ya, dapat di sini berapa poin nih kita ukur ya di sini, terus kemudian TP misalkan tadi di sini udah TP gitu ya. Nah, ini udah ya sangat-sangat lumayan. Dapat dapat di Oh, tiga 3.000 empat tiga poin teman-teman. tujuh saya tadi. Nah, 3.400 poin. Sudah exit belum Sabin atau mau hold? Sudah saya exit. Oh, sudah exit. Mantap. Selamat kalau gitu. Bose, maaf. Ya, Ya, silakan. ini berarti kan kalau yang setup selnya Bos Anton ini kan lebih ke nggak scalping ya. Kalau misalnya emang dari H1 gitu ya. Betul. Saya untuk intraday aja ya. Bisa intraday, bisa mungkin besok baru close ya. Tergantung ini marketnya. Apalagi hari ini nggak ada news apa-apa ya bos ya. Jadi bisa melemah terus ya. Sampai ada news besok baru tergantung newsnya lagi ya gitu ya bos ya. Ya, kalau kita bicara news ya Senin Selasa itu jarang sekali. Selasa itu minggu pertama seingat saya. Itu ada job opening. Senin itu jarang ada news. Mungkin gini, tambahan informasi seperti biasa, Bos Freya ya. Penggerak gold ini saat ini bukan dari data ekonomi, jadi saya pun juga tidak akan terlalu mementingkan data ekonomi. Tetap prefer ke kondisi geopolitik ya. Tadi pagi sudah saya bahas, naiknya, gapnya ini kan muncul gap nih ya. Ini ada gap nih. Saya lebarin ini juga karena reaksi instan melihat kondisi kemarin di sepanjang weekend Timur Tengah memanas.
Nah, mungkin sekarang market sedang mengakses itu apa namanya, menilai ulang apakah ini berdampak atau berpotensi meluas atau enggak. Kalau enggak ya dia akan turun dan semakin turun. Tapi kalau ternyata nanti ada potensi negara lain nimbrung, negara lain nimbrung, ya ini akan naik. Mungkin ini turunnya cuma false breakout atau ya sideways dulu di range ini berarti. Sebelumnya setelah itu dia potensi untuk melesat naik lagi. Nah, kalau dari saya seperti itu, Bos Rea. Cuman Siap, siap. teknikal ini ya, secara teknikal support trendline ini jadi support yang cukup menarik ya, karena ini dua referensi tambah ini dan ini yang keempat atau pantulan keduanya dia mulai breakout. Jadi saya melihat ada potensi dia turun dulu, seenggaknya sampai ini. Nah, sampai support klasik yang ini. Nah, seenggaknya sampai situ atau maksimal ya ini. Minimal, sorry, minimal ini. 3419 ini boleh nih jadi acuan. Karena swing low sebelumnya di sini. Selama ini nggak ditembus, berarti ini cuma tertahan di sini dan akan naik lagi. Tapi kalau ini berhasil ditembus, ya dia akan bisa turun. Seperti itu sih kalau dari saya untuk kondisi gold yang ini ya. Nah, ini saya kasih tanda dulu di MT5 langsung. Nah, ini pun sama teman-teman. Kalau di H1 nanti ternyata dia mulai membentuk satu swing low yang baru di sini, saya akan exit all. Apapun yang terjadi ya, mau cut loss tetap saya akan exit. Karena kalau ini sampai jadi swing low yang baru, maka di H1 strukturnya tetap akan menjadi uptrend. Ini ada sideways kecil, naik ya. Nah, ini ada sideways kecil, penutupan market mingguan naik lagi. Nah, supportnya masih semakin tinggi. Sehingga saya akan menyimpulkan tren mayornya masih naik. Jadi kalau di H1 ada swing low baru di area ini ya, saya akan exit. Cuman sekarang belum. Saya masih menilai pergerakan marketnya ini bisa turun sampai sini. Paling nggak 3409 dulu. Atau 3419 dulu lah. Ini kesentuh dulu setidaknya. Nah, semoga jelas ya untuk gold ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk gold? Bos, validasi terakhir, Boleh, silakan. konfirmasi terakhir. Berarti 3411, 3419 itu kan ini bahasannya apa? Swing low ya. Swing low sebelum swing high ya. Ya, Tiga empat betul. sembilan belas terus 3411 itu berarti area Fibonacci 1272 ya, Bos ya. Kalau diukur dari mana nih, Mbak? Kita Dari praktekkan. yang tadi tarian, nah swing swing low yang terakhir tadi ini. Ya, 1272 ini benar. 1618-nya di 3415 nih. Oh, Bu, ambilnya dari situ tuh, Bos ya. Bukan, Oh, nah dari dari sini, situ sorry, Mas sorry. itu ya. Ya, dari sini, benar. Ya, 3409 tuh di sini. Ya ya ya. Ya, ini jadi satu area juga nih. Nah, ini juga kembali ya, kalau teman-teman memperhatikan materinya Bos Ade, penggunaan level 1272, kemudian 786, ini memang kalau versi Bos Ade tidak termasuk defaultnya Fibonacci, tapi memang sejauh saya belajar ada yang menggunakan ini dan saya menerapkan. Beberapa kali memang harga tertahan ya, sampai sini mantul, atau kalau yang 786 ya sampai 786 ini mantul, itu juga ada. Nah, ini selera sih, tergantung backtest atau experience teman-teman seperti apa. Iya iya iya. Siap siap siap. Berarti ekstrimnya ke 1618 ini ya. Wow. Benar, benar. Ini kan juga sebenarnya kalau diperhatikan, nah ini ada satu swing high yang bisa sekarang berfungsi sebagai support klasik sebetulnya. Iya Nah, iya. ini bertepatan banget nih sama ini. Area Ya kalau psikologis kita ya, Bos ya. betul, betul. Kalau kita bicara level psikologisnya ya di 3400 sebetulnya. Nah, ini nambah nambah kuat lagi. Jadi koordinatnya tak ganti dulu ke 3400 gitu ya. Nah, ini jadi satu satu zona. Ini satu zona yang menurut saya kalau kita mau menilai ini jadi area ya, yang paling kuat sebetulnya di sini magnetnya, bukan di atas tapi di sini. Nah, seperti ini. Ya, cuman kita nggak tahu ya. Kita kan hanya bisa menganalisa nih, analisa kemungkinannya seperti apa. Ya versi saya kalau dia memang masih kuat turun, ya
hari ini atau sampai besok paling enggak, ya dia mestinya akan ke sini lalu ke sini. Nah, setelah itu kita akan nilai ulang karena praktis low yang ini udah tembus, apakah dia berhasil naik bikin high yang lebih baru timbang ini atau enggak? Atau cuman dia ke sini cuman sebatas kalau kita bicara teori ini ya, teori akumulasi manipulasi distribusi ya ini mungkin manipulasinya di sini dia dia terjun turun melebihi level ini ya sampai area ini. Nah, jadi orang akan mengira itu mulai downtrend ternyata enggak. Ternyata dia memang ya udah turun sampai sini terus naik melebihi high sebelumnya dan lanjut naik ke level ATH yang baru. Itu sangat mungkin juga. Nah, ini pembahasan gold yang ini teman-teman. Mapping dari saya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang masih wholesale, ini masih running ya. Tempat saya pun juga masih running teman-teman. Berarti berapa poin ya? Kalau kita bicara poin aja runningnya. Saya dari 32,5. Berarti sudah hampir 800 poin. Area buy di mana? Area buy saya akan sabar dulu kalau area buy. Jadi sebenarnya area ini yang sudah digambar kotak ini bisa jadi area buy. Nah, cuman untuk memvalidasi perlu melihat ke time frame kecilnya dulu. Atau di H1, saya selalu pakai ini ya, time frame besar untuk sebagai acuan. Kalau di H1 nanti ini terbentuk satu swing low yang baru, mulai tertahan ada indikasi dia mau naik, di time frame kecilnya udah bentuk struktur uptrend atau ada pola, ya disitulah saya akan buy. Saya jarang ngambil sniper entry ya. Contoh tadi Bu Safin sharing ketika marketnya sampai mana tadi dari sini di 344 sekian, ini kan 618. Nah, kemudian spekulasi sell gitu ya. Nah, ini kan 618 break dikit ya di sini nge-sell gitu. Nah, saya jarang menerapkan oh sampai 618 langsung buy atau langsung sell gitu. Saya pribadi jarang. Kadang-kadang iya, tapi mempertimbangkan ini. Misalkan mau kayak gini berarti kan trading play-nya ya harus lihat SL-nya juga. SL-nya di mana ya? Paling paling bagus di atas ini. Oh, 800 poin. TP-nya di mana? 1/1, 1/2. Kalau 1/2 ini udah TP. Nah, udah TP barusan. Nah, tergantung kondisi juga ya. Jadi nggak selalu setiap kena 618 ini saya langsung entry. Karena kadang-kadang market tuh dia bablas ya sampai 786 bahkan break swing sebelumnya. Ya ini selera ya teman-teman ya. Saya tidak memaksa untuk harus ikut seperti itu, tetapi kalau saya pribadi lebih suka mencari validasi dulu, biar valid dulu, jelas dulu, sehingga lebih pede saya untuk hold posisi. Ya contoh lah yang tadi ya, yang tadi kan swing-swingnya udah terbentuk dengan jelas gitu ya. Nah, saya entry di sini, ini break, oh saya entry sell, kemudian ini bentuk swing struktur downtrend, swing hack yang baru, swing low-nya ditembus, saya entry sell lagi, ini harga masih kuat turun ya. Saya pede dan enjoy, nggak khawatir gitu loh. Karena apa? Karena memang validasinya udah ada. Kalaupun kena stop loss ya sudah, berarti memang trading plan-nya gagal. Semoga menjawab ya, bos saya Yonli. Ini yang di grup pada minta ini share peluang. Nah, kebetulan belum ada peluang instan yang bisa kita ajar ya siang hari ini. Untuk gold ada lagi gak nih teman-teman? Ini langsung bahas gold ya karena tadi saya sempat kirim ini soalnya share signal peluang di gold. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya tanya balik nih. Teman-teman mau request pair apa lagi nih? GU, oke, siap. Kita meluncur ke GU. Oh ya, saya mau ini update ya. Kalau update yang ini mungkin belum saya sampaikan. Nah, tadi saya sempat ngomong salah lisan aja di grup. Peluang yang kita ambil hari Jumat, Jumat, iya bener ya. Atau Kamis, hari ini Kamis, hari Kamis. Nah, hari Kamis kemarin, ini sudah running profit dan saya sudah exit. Ya, saya sudah exit. CHF, JPY. Nah, ini saya sudah exit. Jadi entry-nya di sini. Ya, kita entry di sini, kemudian
kena TP1, sempat running segini, cuman pas saya lihat chartnya tuh udah agak turun ke sini. Nah, saya dapat profit di sini. Oh, lumayan teman-teman. Ya, lumayan. Jadi teman-teman yang kemarin peluang di CHFCPY, happy cuan. Nanti kita kita cari peluang lainnya ya di pair-pair CPY yang lain. Oke, GBP USD. Oh, ini Bos Pras tanya ini ya, tanya gold. Jadi gold cenderung turun di harga 3417, Bos. Ya, kalau saya lihat sekarang ya. Jadi back to gold tadi ya, sudah saya analisa. Bahkan saya menganalisa ada potensi sampai 3409 ya. 3417 it's okay. Kalau sampai situ dan masih nembus swing low-nya ya kemungkinan akan lanjut turun. Sekarang kita ke GBP USD dulu. GBP USD mulai dari daily dulu ya. Daily ini GBP USD ini dalam kondisi uptrend ya, jelas banget struktur uptrendnya. Penguatan pounds ini juga didorong karena ini teman-teman pelemahan di dolar ya. Jadi indeks dolarnya ini dia melemah. Nah ini perhatikan ini sekarang masih kondisi downtrend. Nah ini kalau teman-teman ingat analisa saya sebelumnya, DXY ini, bentar harusnya ada sih. Ya catatannya mungkin ini nggak sengaja kehapus ya. Tapi waktu itu saya menganalisa ini masih bisa turun, turunnya cukup jauh. Nah, pakai Fibo. Nah, bisa turun sampai sini, teman-teman. Nah, cuman ini masih masih proses ya. Artinya ketika dolarnya ini melemah, maka currency counternya dolar dia menguat dan ini sebagai buktinya dia menguat. Kondisinya uptrend. Nah, sekarang gimana? Sekarang ini saya hapus dulu. Sepertinya sih dia tertahan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ini perlu kita waspadai juga, teman-teman. Di daily dia terbentuk seperti ini kita perlu waspada. Pola apa ini? Ini potensi pola apa? Ada yang bisa ini? Ada yang bisa menyampaikan? RW, Racing Wedge. RW itu apa? Racing Wedge. Oh, Racing Wedge, oke. Kalau di Solo tuh RW itu beda soalnya, Bos Rea. Tahu nggak? Tahu. Jangan. Tahu ya? Di Oh, sini. jangan. Iya. Itu non halal soalnya kalau RW di Solo. Iya. Jangan disebut di sini. Oke. Makanya saya tanya dulu, RW itu apa ya? Nah, ini ada potensi pembentukan pola rising wedge, cuman ini belum terjadi ya, jadi jangan keburu untuk sell dulu. Yang saya lihat, saya akan objektif menilai market ini masih dalam kondisi uptrend. Nah, uptrend cuman momen kenaikannya ini mulai melambat, ya, mulai melambat. Fokus saja di support trend lainnya. Kalau dia sampai turun, kemudian tembus support trend line ini, maka ada kemungkinan dia koreksi turun. Ya, untuk saat ini singkat dari saya, belum ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan GBP USD di time frame D1. Nah, kita akan coba perkecil ke H4. Nah, kalau di H4-nya ini jelas ya, dia dalam kondisi yang kelihatan sideways. Nah, sempat downtrend di sini, dia naik lagi kayak gini. Ya, ini sempat ada pola double bottom kecil, lanjut naik, turun. Ini swing low yang baru ya, ini masih ada kemungkinan dia turun. Nah, ada potensi dia turun. Cuman karena kondisinya dia sedang di tengah-tengah kondisi apa namanya nih polanya, ya saya akan wait and see dulu. Saya nggak akan ngapa-ngapain dulu sama GBP USD. Kalau pendapat saya seperti itu. Ini H4, H1 sampai time frame yang lebih kecil mestinya sama. Mestinya ya, kemungkinannya sama. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk GU saya akan mute. Bentar. Emang saya mute ya? Enggak sih. Enggak aman. Aman ya? Oh, oke. Mungkin ini punya bos Adam ini ya, yang ada kendala mungkin. Oh, jaringan. Oke. Ya, jadi untuk GBP USD saya akan wait and see. Seperti itu. Saya tanya balik nih yang request GBP USD ini apakah
sedang ada transaksi. Kalau ada transaksi menggunakan teknik simple ala ALS, ya silahkan diikuti saja protokolnya. Saya sambil cek ini ya di channel. Hari ini kayaknya nggak ada ya, atau mungkin kemarin. Boleh, boleh sharing, silahkan. Tapi kalau konteksnya mau cari peluang ya di GU ini saya belum melihat ini ya, adanya peluang ya. Oke, kalau nggak ada tanggapan, saya akan eh, meluncur ke ini, ke BTC. Wah, BTC-nya ini naik tinggi. Ini kita udah TP ya, bentar ini saya hapus dulu trading plan-nya. Oh, cari peluang. Oke, siap. BTC ini, sebenarnya kemarin ya kita sempat TP bareng ini pas dia nyentuh pertama kalinya di sini. Nah, nyentuh pertama kali naik. Ah, cuman kita nggak pantau. Ternyata setelahnya BTC-nya ambrol. Ya, dia turun tajam nih, 108 ke 103, 5.000 dolar. Nah, ini. Sayangnya juga pas di sini nggak kepantau, makanya nggak bisa ini ya, analisa ulang. Oke, nggak masalah. Sekarang kita update dulu kondisinya untuk BTC. Jemput di bandara kok free. Iya ya. Bose, Ya, eh kalau tak lihat ya, itu di BTC itu lagi forming ini loh, cup and candle tuh loh. Pernah ini nggak? Pernah tahu istilah itu nggak, Bose? pernah belajar Di saat candle. 4H gitu loh. H4 gitu loh. Cup and candle. Cup and handle mungkin Iya, maksudnya. iya, 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 cup and handle. Ya, cup and handle. Jadi Gini. kalau misalnya forming forming cup handle itu dia akan terbang sih, Bos. Memang pola itu mengindikasikan akan adanya ini ya, kenaikan ya. Nah, mungkin seperti Nah, ini. iya, iya, benar, benar. Terus, Nah, masih panjang sih, masih belum dapet apa area resistennya. Kalau udah resisten nyentuh tinggal break aja sih, Bos. Ini pandangan saya, Bos ya. Nanti tolong dicek, Bos. nggak apa-apa. Thank you sharingnya. Nah, ini jadi cupnya, ini jadi handle-nya. Ini pola yang wajar dan ada orang yang analisa pakai ini. Secara pola, kalau memang ini terbukti nanti selesai dan jadi seperti ini ya ini akan naik, akan lanjut naik dan tinggi naiknya. Cuman kenapa saya pribadi jarang pakai pola ini? Karena kalau pola garis melengkung kayak gini, kurve kayak gini, ini saya bingung. Sedangkan pola di market yang sering kita jumpai itu selalu menggunakan acuan swing high, swing low. Nah, swing high, swing low kayak gini. Jadi kita mudah mengidentifikasi dan untuk memvalidasinya pun enak. Tapi kalau kurve yang bentuknya melengkung seperti ini, nah ini jujur saya kesulitan, ya kesulitan untuk menilainya, nilai kapan, oh ini udah valid atau belum, terus validasi atau konfirmasinya pakai apa. Nah ini cukup sulit, tapi ya nggak masalah karena faktanya memang ada ya, ada yang menggunakan ini sah-sah saja, atau mungkin nanti saya jadi PR saya akan coba ini cari wawasan lebih luas tentang pola-pola yang menggunakan curve atau apa bahasanya ya garis melengkung. Tapi saya sepakat Bos Rea ya kalau ini sampai terjadi terbentuk ya ini akan naik. Nah, yang jadi saya bingung tuh kayak gini contoh ya, contoh pertama nih. Nah, ini kan sebenarnya sempat sempat bikin hike di sini. Nah, ternyata dia Iya, masih turun lagi kayak gini. Lah terus benar. garisnya harus saya geser gitu. Lah kalau saya geser Makanya berarti itu aku penarikan gimana? makanya aku kemarin tuh tak coba ini apa iya gitu loh. Makanya ini apa
memvalidasi analisa ke Bos Anton gitu loh. Oh, oke oke. Saya kan amatir lah, nah gitu. Nggak masalah ya. Semua juga pada awalnya kan amatir teman-teman. Saya cuman lebih dulu belajar sebetulnya. Jadi tidak yang lebih pinter daripada teman-teman. Cuman ya saya lebih lebih dulu ya lebih dulu ini apa namanya menguasai lah bahasanya ketimbang teman-teman. Jadi jangan jangan merasa minder. Nah, lanjut ya, lanjut. Ini yang tadi saya contohkan, harusnya kan di sini nih. Nah, ternyata dia turun. Apakah saya harus geser seperti ini? Kalau iya ya, ini kelemahan pola-pola yang cara menggambarnya itu tidak ada acuan pastinya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi saya sepakat kalau kalau nanti ini dia fix terbentuk seperti ini, kemudian break ya dia akan naik. Nah, saya akan balik ke apa yang sering saya pakai aja ya ini teman-teman ya, termasuk Bos Freya ya. Jadi untuk masalah cup and handle sudah selesai saya kira. Saya akan kembali ke sini. Nah, ini kalau di daily nggak bisa pakai acuan ini. Kemudian swing low-nya seperti ini. Nah, ini malah akan menjadi potensi pola apa namanya di tengah kenaikannya dia turun seperti ini, bisa pennant, bisa symmetrical triangle. Nah, dia bisa naik juga. Jadi pola-pola yang sedang kita analisa ini mengindikasikan kalau BTC ini akan berpotensi lanjut naik. Nah, ini di D1 sudah ada swing low yang baru. Kenaikan pertama di mana ya? Kalau teman tradingnya jangka pendek, pengen lebih cepat dapat profitnya ya targetnya di ini trendline ini. Kalau secara angka, mungkin angka yang pertama diterapkan ini 110 atau 111. Swing hack sebelumnya. Cuman ya kalau harga udah nyentuh di sini, nah silahkan exit aja nggak apa-apa ya. Jadi bisa exit ketika harga nyentuh ke trend line. Nah, oke, sekarang kita udah tahu di H1, di D1 ini harga akan berpotensi lanjut naik ke resisten dan bahkan kalau break dia akan naik. Kita coba cari peluangnya di time frame kecil, yang lebih kecil maksud saya. Di H4 kalau kita gambar seperti ini, kita bisa entry sebenarnya ya barusan ya. Udah agak ketinggalan, tapi kalau mau ngejar saya rasa masih oke karena jaraknya lumayan jauh. Trading plan-nya buy sekarang, swing low-nya di sini. Berarti ini kalau kena SL mungkin sekitar $25 ya. Kalau TP di area trend lain ya mestinya juga sama, masih dapat 1/1. Saya akan entry, silahkan yang cocok kalau mau ikut monggo. Nah, lotnya saya atur karena jaraknya lumayan lumayan jauh ya ini ya. BTC USD, saya akan entry buy 0,01 aja, tipis-tipis aja. Oh, kalau kalau kena ESL ternyata $27, teman-teman. Di 103.900. Jadi asalnya di sini. Nah, ini asalnya di sini. TP-nya saya taruh di 109.800. Kalau TP juga $29 ya. Jadi ini 1/1, teman-teman. Secara price action, saya menilai ini masih ada potensi dia naik ke sini. Nah, semoga menjawab ya Bos V yang tadi mencari bantuan untuk target kenaikan. Kalau versi saya sih kenaikannya di 109.800. Itu masih oke. Atau nanti coba dipantau lagi kalau dia sampai sini. Berarti di harga berapa ini? Mana garisnya? Nah, loh kok hilang? Oh, ketutupan. Nah, di 108.455 ya. Kalau mau follow silahkan, Bos Freya, nggak masalah. Yang penting diatur aja log-nya ya, sesuaikan dengan ketahanan dana. Saya Siap, berusaha entry dengan trading plan seperti ini. mohon izin entry bosnya. Kalau entry nggak perlu izin, nggak apa-apa, Bos. Ya, yang penting siap aja dengan ini, dengan resikonya ya. Namanya trading, kalau harga nggak sesuai arah transaksi kita ya, ya pasti nanti akan kena kena loss. Maksudnya Bos Prea mohon izin entry full margin mungkin Bos. Wah, Ya by the udah. way, by the way, Bitcoin tuh asik loh teman-teman buat full margin. Saya udah nyoba soalnya.
Cuman ya ini karena tekniknya belum sempurna, saya nggak akan share dulu. Ya, tapi saya bisa ngomong, "Oh, ini Bitcoin ini lumayan oke nih kalau mau kita pakai untuk happy-happyan lah ibaratnya ya. Cari cuan dengan cara full margin di kripto. Makanya sabar dulu, nanti kalau tekniknya udah lebih baku, lebih jelas, lebih valid dan bisa lebih lebih bisa kita pakai untuk nambang cuan di kripto ya. Nanti saya akan dengan senang hati lah bagi ke teman-teman semua. Kalau mau eksklusif ya boleh lewat kelas di hari Sabtu misalkan. Karena kripto kan Sabtu juga buka ya teman-teman ya. Bitcoin, ada yang mau ditanya nggak nih? Oh, Bospi menunggu apa nih? Menunggu ininya, pasti full margin barengnya. Sebenarnya, ya, kalau kalau saya tuh nggak yang full benar-benar habiskan margin, tapi lebih ke menjaga menjaga apa namanya stop out. Jadi kan ada toolsnya, ada indikatornya lah. Itu yang saya jaga. Jadi sebenarnya marginnya itu nggak benar-benar yang full habis. Karena apa? Saya sadar market itu fluktuatif naik turun. Nah, poinnya adalah kalau marketnya itu pas turun, ya ketahanan dana kita masih mencukupi. Nah, jadi nggak kecewa lah kalau ternyata setelah turun, naik gitu loh. Oke, setelah BTC apa nih? Oh, ETH tadi ya, ada request ETH ya. Berarti ini Bos ini udah running profit ya dari 105 berapa tadi? 105 195. Wah, ini udah lumayan banget ini. Ya, happy cuan lah. Nah, dari sini nih. Berarti pas harga masih di sini ya. Cuman ini eh, nggak tahu teknik atau trading trading plan-nya seperti apa ya. Ya pesan saya gini, teman-teman kan memang nanti kan goals-nya adalah supaya bisa bisa menguasai ilmunya, kemudian trading secara mandiri. Kalau memang sudah membuat trading plan atau sudah entry, ya entry lah dengan trading plan yang teman-teman sudah buat sebelumnya dan disiplinlah ya ditahan. Harus punya keyakinan kalau teman-teman analisanya udah bagus, sudah benar, udah ada trading plan-nya ya sudah, hold aja. Sampai nanti boleh merubah trading plan ketika apa? Ketika memang market mengatakan akan balik arah. Itu boleh kalau kita mau exit sebelum TP, nggak masalah. Nah, itu pesannya. Nah, mungkin konteksnya yang ini mencari second opinion. Nah, kalau opini dari saya seperti itu, masih ada kemungkinan dia naik. Nah, ini pelajaran dari saya kemarin ya, mungkin kalau udah dapat trading plan yang kanan kayak gini, targetnya pertimbangkan lebih dekat aja di 108 400. Poinnya memastikan harga naik dan bisa di TP. Nah, pengalaman di gold kemarin kan karena terlalu jauh ya jarak profit yang saya targetkan, nggak sampai profit baru udah running 50% lebih, ya, harga balik arah kena SL. Ya, itu pengalaman. Selalu trader itu harus belajar di pengalaman. Mantap ya. Oke, selanjutnya ETH ya. Kita meluncur ke ETH. Nah, goldnya turun terus ya. Ini kelihatan di atas nih. 24 ya. Semoga lanjut turun terus. ETH, ETH mana? ETH. Bos, kalau gold SL Plus di mana ya, Bos? SL Plus, bentar. Bentar, saya bahas ETH dulu ya, Bos Rea ya. Baik, Nanti baik, baik. kita review good lagi. Siap, Bos. ETH ini kalau versi saya ya ini di 4 jam daily ini cukup apa ya dia sideways seperti ini. ETH. Saya tuh kayaknya pernah punya ada catatan di ETH. Bentar, saya coba buka yang lain. ETH USD di Bitstamp. Saya lupa soalnya. Ya udah pakai yang sudah ini aja deh. Sudah tak masukkan ke sini. Nah, ini dia dia sideways. Cuman harganya cenderung naik ya. Ini yang tanya ETH ini sudah ada. Oh, sudah buy 25. 2576. Oke, bentar. 2576. 2576 tuh di sini ya. Oh, belum jauh sih, belum jauh. Oke, oke. Ini kita langsung aja ya. Karena ini sideways di D1 kita akan turun ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini saya buka H1. Kalau 2576 tuh berarti sekitar ini.
Oh, mungkin breakout ini ya, breakout. Yang pertama breakout ini ada area resisten berhasil ditembus. Kemudian mungkin yang kedua, nah ini ada apa namanya ya, rally base rally ya istilahnya ya. Saya nggak hafal istilah-istilah kayak gitu. Tapi yang saya lihat ini, jadi ada satu kondisi di time frame kecil mungkin ya M30 M15. Nah, marketnya naik kayak gini, rally. Nah, dia turun. Tadi di H1 kelihatan ya, bentuk satu candle merah, dia breakout. Nah, lanjut naik. Kalau trading plan-nya benar seperti dugaan saya seperti ini, ya silahkan di hold dulu. SL-nya bisa taruh di sini aja, deket. Pendek aja di sini, atau mungkin di bawah swing hack yang ini. Nah, di sini. Ini SL nggak apa-apa. 2552 jadi SL. Target ya 1/2, oke lah. Nah, mungkin seperti ini. Kalau benar ya, ini saya menduga-duga nih. Bos Kiting ini entry-nya dengan cara seperti apa. Bisa salah, saya bisa salah, tenang aja. 1/2 oke. Dan mestinya udah berhasil TP barusan. Belum lama. Kalau belum di TP ya, ini bisa exit atau bisa hold dulu. Nah, kalau hold sampai mana? Ya, saya sih lihatnya ini. Paling cepat saya lihat ini. Nah, ini ada satu classical resistance di sini. Nah, 2658. 2658. Belum TP, bener ya, bener ya. Ini saya nggak cenayang, teman-teman. Ini hanya based on pengalaman aja. Ya, pengalaman menghadapi market ya. Kalau ternyata bener ya, alhamdulillah. Bukan saya bener ya, mungkin ini sih. Kalau 2700 itu di sini ya. Yang realistis menurut saya 2650-an sih, Bos Kiting. Jadi, nah di sini. Ini menurut saya lebih realistis, dapat 1/3,5 itu udah oke banget. Tapi silahkan loh ya, kalau memang trading plan-nya sampai 2700 dengan pasang SL Plus, juga nggak salah. Sangat-sangat nggak masalah. Ya, ETH seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Goldnya makin turun, teman-teman. 3419. Ya, 3419. Ya, tembus 3418. Benar-benar. Nanti ini kita fokus BTC dulu. Saya cuma info ya, berarti analisanya berjalan sesuai rencana kita semua. Saya tulis ini dulu ya, tadi kita entry itu apa ya, BTC ya, BTC kita entry. BTC tadi kita entry, kalau ETH belum, udah ketinggalan. Trading play-nya, bentar, saya tulis dulu di kolom chat, terus saya share di grup ya. TP-nya di 109.800. SL-nya di 103.900. Sambil menunggu ya, ini saya sambil nulis teman-teman peluangnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan lo ya kalau mau tanya. Nanti yang update gold, bentar, sabar dulu, sabar dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ini ya, selamat makan teman-teman ya, makan siang buat teman-teman yang masih ada di tempat kerja, yang ikut live trade sambil menikmati makan siangnya. Nah, ini pengalaman yang udah-udah, jadi pastikan teman-teman kalau menjadi seorang trader itu juga siap dengan kondisi
makan siang sambil floating minus. Ya, karena yang ada yang udah-udah biasanya nggak apa namanya nggak kerasan kalau makan siang sambil liatin floating minus. Ya, kebetulan malam siang hari ini goldnya sudah running profit banyak ya. Kalau BTC masih floating minus kecil. Makan siang hari ini gurih banget bos. Mantap kalau gitu. Kalau minus itu rasanya hambar gitu. Oke, sudah saya kirim di grup ya peluang yang kita ambil siang ini ada BTC. Oke, ETH belum ada. Kemudian lanjut, ada lagi nggak yang mau di ini di requestin atau disaringkan sebelum saya akan review lagi untuk goldnya. Yang sudah exit 3419 ya untuk gold. Ini saya buka lagi goldnya. Silahkan, nggak apa-apa. Nah, ini dia sudah sempat breakout. Kalau di time frame kecil, di H1 pun juga mestinya ini udah sempat breakout. Cuman ini masih ada tarikan ke atas. Nah, ini sudah ditembus ya. Semoga nggak jadi false breakout ya. Tapi karena kalau saya lihat sih dari momentum price actionnya ini, bearish kayak gini ini masih menandakan dia kuat naik ya. Kecuali ya kembali lagi-lagi. Kalau terbentuk satu swing low yang baru di candle ini, kemudian muncul candle bearish, bullish, ya udah berarti ini turunnya mungkin tertahan sampai level ini. Ya, nggak sampai 3407, 3409. Jadi analisa awal saya pun bisa keliru ya. Oleh karena itu kita harus adaptif. Tadi Bos saya minta update gold itu gimana ya? Pertanyaannya kalau boleh tahu. Kira-kira SL plusnya kan tadi aku pasang Masa di plus? 3432 lah. 3432. Nah, kira-kira SL plusnya di mana ya bos ya? Sebenarnya kalau kita mengacu ke apa yang pernah disampaikan Bos Ade, SL plusnya bisa dipakai di ini, di candle candle M5 ini. Nah, di sini. Ini bisa jadi acuan SL plus karena di M5 ini kalau dia nggak break dari high candle sebelumnya, maka ada kemungkinan dia akan langsung lanjut turun. Nah, Oh, menurut saya ini udah lumayan, ya sudah lumayan banget. Ya, saya langsung contoh pakai ini, pakai akun saya ya ini di M5. Nah, ini kan sudah kalau misalkan saya kasih SL plus di sini, ini kan udah lumayan banget. Coba ya, runningnya udah berapa dolar ya? Nah, sudah profit 19 dolar atau profitnya 13,54%. Ini satu kali peluang dapat 13%. 13% pun dari ini, dari equity saya sekarang. Kalau dari 100 dolar ya udah 19% ini kan. Ini akun ini modal 100 dolar, teman-teman. Jadi mestinya mestinya di sini jadi satu posisi yang baik ya. Karena SL Plus itu tergantung tujuannya dulu bos saya ya. Kalau memang mau di hold panjang, ya better cari swing high swing low yang cukup valid ya di higher time frame. Kalau SL Plus di higher time frame itu belum ada. Jadi mungkin mendekati ini aja, mendekati level entry mula-mula. Jadi kalau mau SL Plus ya mungkin ini di bawah layer kalau saya ya konteks di akun saya ini, nah ini di sini ini bisa jadi level SL Plus yang cukup bijak di sini. Cuman ya resikonya kalau saya taruh SL Plus di situ ya ini profitnya cuma berapa nih? 8%. Ya 8% itu bagus loh. Bagus banget 8% tuh dalam sekali ambil peluang dapat 8%. Coba dikalikan 10 kali aja udah 80%. Akunya udah growth lumayan. Nah, semoga menjawab ya Bu Surya ya. Kalau saya gimana ya? Bentar. Saya update dulu di time frame kecil. Ya memang ini sih, dia mengindikasikan kalau harga ini mulai ada ini ya, kelihatan tertahan. Tapi ya kembali time frame kecil tuh pasti yang dilihat kayak gini nih. Ini dia naik, muncul candle bullish, turun, sempat naik lagi. Ini kan kalau kita hanya fokus ke time frame kecil,
Ya kita lihatnya apa? Lihatnya ini akan lanjut naik. Tapi karena saya analisanya dan bikin mapnya di hari di time frame H, ya H1 H4, saya pede untuk hold. Nah, lanjut turun kan. Itu yang terjadi. Oke, saya akan langsung kasih contoh ya buat teman-teman semua yang mungkin pengen mendapatkan contoh pemasangan SL Plus ya. Di sini saya akan pasang SL-nya di sini ya. Ini akan saya hold terus ya. Kalau SL Plus ya sudah. Tapi kalau sampai TP ya puji Tuhan. Nah, seperti ini. Jadi sedikit di bawah level entry saya yang kedua. Ya, seperti ini. Kalau ternyata karena SL Plus lanjut turun, ya sudah, saya nggak menyesal. Ya, buat saya 8% ini udah satu satu kondisi yang oke lah. 7% ya, 7%, 8% udah oke. Tinggal nanti saya cari peluang yang lainnya. Semoga BTC-nya profit. Nah, gitu aja. Jadi bisa tetap menambah ya. Ini masih grow terus nih akunnya yang ini. Ya, sejak kejadian SL CPI kemarin. Ya, semoga bisa konsisten lah. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk gold, teman-teman? Saya baca ini ya, baca kolom chat dulu. Saya mau baca kolom chatnya dulu. Yang teknik PP, ambil peluang buy untuk XAU. Apa sebaiknya di atas? Enggak. Gini. Kalau PP ya, kalau PP, silahkan ikuti aja protokolnya. Ya, karena pernah terjadi, harga memang floatingnya floating minus. Mungkin bertentangan dengan analisa manual kita seperti ini. Ya, tapi nggak sampai cut loss. Ternyata harga balik lagi dan berhasil TP. Itu pernah terjadi juga, teman-teman. Jadi, yang ikut teknik PP jangan dicampur dengan chartis seperti ini. Sistem tradingnya sudah berbeda, cara analisa sudah berbeda ya. Jangan dicampurkan. Malah saya kasih saran, buka dua akun. Ya, bukan dua akun. Jangan cuma satu akun, pakailah dua akun. Jadi biar fokus yang PP nanti analisanya sendiri. Evaluasinya juga sendiri. Nah, seperti itu ya. Semoga menjawab dari Bos Harjo yang bertanya tentang ini, teknik PP. Sempat saran live di hari Sabtu atau Minggu. Salah satunya ya gini ini. Enak bahas pair apa, larinya ke XAU yang tiba-tiba nyolong akhirnya kepo. Masih dipertimbangkan ya Bos Dwi ya. Ini kayaknya kemarin kita ketemu di ini ya. Di Surabaya. Betul nggak? Mohon maaf, saya lupa soalnya. Lupa namanya. Nggak bisa menghafal satu persatu. Nanti dipertimbangkan lah. Kalau kalau memang banyak yang minta, mungkin malah gini. Sabtu untuk kelas online aja. Jadi teman-teman yang masih pemula silahkan berkumpul ya. Berkumpul kita fokus ke situ ya. Kita buka kelas online. Kan pernah waktu itu kita adakan ya. Jadi webinar basic basic ini trading di hari Sabtu. Gratis kok gratis. Belum berbayar ya, belum berbayar. Nggak tahu ke depannya ya. Nah, kalau demand-nya banyak ya bisa jadi berbayar, tapi enggak lah. NS akan berusaha kasih free ya buat teman-teman secara maksimal. Oke, seperti itu teman-teman update-nya untuk Kalau siang hari ini ada yang mau yang mau request lagi nggak? bayar boleh ya bosku ya. Iya Seperti nggak yang kita masalah buat tutup saya ya. kemarin. Nah, kalau yang Benar-benar. mau bayar, monggo 50 juta, 50 juta. Monggo, teman-teman. Oh iya benar, Bos Dwi ya. Ya, ketemu lagi kita siang ini ya, Bos Dwi ya. Sangat tidak masalah karena memang saya memahami dari sekian banyak member NS ini kan memang ada yang tipikalnya tuh lebih suka dan lebih fokus kalau ya udah kita fokus aja bahas dulu gitu loh. Nanti setelah itu baru ke marketnya. Nah, saya paham sekali karena saya pernah ada di fase itu juga. Makanya untuk fasilitas kami ke teman-teman semua ya, kalau memang banyak yang request, coba nanti saya ngobrol dulu sama Bos Ade. Kami berdua akan atur waktunya. Kalau Sabtu ya, kalau saya pribadi ya kemungkinan bisanya pagi sampai siang. Kalau udah sore sampai malam sudah me time atau family time. Jadi mungkin Sabtu itu bisanya pagi sampai siang. Kalau Minggu, saya pribadi mungkin bisanya ya di hari Minggu mungkin jam 8 malam ke atas. Tapi kalau kurang dari itu, kemungkinan masih ada acara. Karena Minggu itu waktu saya untuk ngatur ini ya, kegiatan untuk komunitas, sosial, teman-teman yang lain. Jadi kadang juga keluar kota, jadi nggak selalu menjamin kalau hari Minggu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tapi thank you ya aspirasinya teman-teman ya. Yang pasti ini sih kemungkinan akan ada kelas offline di Surabaya. Jadi teman-teman yang kemarin sempat ketemu di
Surabaya, kemudian pengen apa namanya belajar basic trading, itu bisa ya, bisa bisa ikutan kelasnya secara offline. Nanti akan diinfo detailnya kalau memang sudah final ya diskusi dengan ini tim, dengan Bos Ade, Bos Narko dan tim yang lain. Wah, Bos Maria Agustin. Halo Bos, ketemu lagi kita online ya. Ditunggu kelas offline-nya. Oke, siap. Siap. Ini ternyata pada join siang ini teman-teman yang kemarin ketemu di Surabaya. Back to market ya, back to market. Ada lagi nggak yang mau di ini dianalisa teman-teman? Atau ada yang mau request nggak? Kalau nggak saya akan karena belum jam 1 ya kurang 4 menit saya akan ini apa namanya ini buka buka pair demi pair tapi secara singkat-singkat aja. Barangkali ada something yang menarik ya. Nah, ini dari AUD USD ini masih belum jelas arah dan tujuannya. Kemudian untuk euro, euro itu dia mulai naik. Ini karena saya masih ada floating dan saya switching, pelan-pelan switching. Ini oke sih, ini sudah mulai running yang baik punya saya yang di akun EA yang masih saya tangani untuk floating. Kemungkinan ini kalau euro berhasil break high sebelumnya ini bisa naik lumayan jauh ya sampai 118. Kalau untuk peluang entry di euro, oh ini nih, bentar, bentar, bentar. Ini, tapi kurang bagus ya, kurang bagus. Bisa jadi sih sebetulnya. Apa namanya teman-teman? Nah, cuman ini kondisinya tuh yang sebelah kanan, dia sempat sideways kayak gini nih. Nah ini kalau saya sebut ini kurang cantik. Ya makanya kemarin Bos Narko juga menyampaikan, inverse head and shoulder tuh gambar visualisasinya itu bagus. Tapi realita di market tuh nggak sebagus itu. Nah, contohnya ini. Ini kan sebenarnya membentuk satu kemungkinan ini ya, pola inverse and head and shoulder. Cuman yang sebelah kanan ini sangat tidak rapi. Jadi kurang begitu cantik. Uh, lanjut ya, lanjut. Ini Euro, NZD, NZD USD, H4. Belum ini ya, belum ada something yang menarik. Bisa apa saja nih gagal ini. Terus USD, CAD, ini masih ada kemungkinan dia turun ya. Kemarin itu udah TP. Ya ini ada sisa-sisa histori sejak peninggalan analisa kemarin. Berhasil TP nyentuh ke area abu-abu. Ini bisa bisa lanjut turun sih kemungkinan ini. Bentar, saya turunkan dulu ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini bisa ya, bisa. Saya akan entry ini karena saya melihat ada potensi dia lanjut turun. Trending plan-nya pendek aja, SL-nya juga pendek teman-teman. Nah, seperti ini. 1 banding 1 oke. Atau saya pasang 1618 ya. Nah, di sini. Dapat 1 banding 1,25. USD CAD saya entry, USD CAD. Ini 300 poin ya, 300 poin. Wah, saya tambah lot lagi nih. Ternyata cuma $2 ya selnya. Nah, saya tambahkan lagi. Oke, TP-nya 135.425 gitu ya. Nah, seperti ini. Ini peluang kedua yang kita ambil siang hari ini, nanti malam bisa kita review lagi teman-teman ya. Semoga berhasil lanjut turun. USD CHF, wah dia masih kuat turun juga kondisinya, cuman ini masih dalam kondisi sideways di time frame kecil, di H1 juga dia
Nah, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri dengan terbentuknya swing high yang lebih rendah. Ya, saya nunggu ini dulu ya, nunggu dia break dulu. Nanti kita bisa bisa lanjut di grup, teman-teman. Silahkan info ya kalau memang, ya tadi USD CAD yang entry. Jadi kalau nanti USD CHF ini break neckline ini atau low sebelumnya, silahkan info di grup. Nanti kita akan cek ulang dan kalau emang bagus ya kita akan entry. Ya, kalau sekilas sih saya lihat target SLTP-nya ini oke sih. Ya, 1:1 masih dapat. Jadi kita minimal 1:1 masih oke. Terakhir di USD JPY. Nah, ini ternyata buy limit kita di bawah ini belum kesentuh. Saya masih ada buy limit di bawah, teman-teman. Tapi sideways ya, di H4 pun juga kondisinya masih nggak menentu nih. Seperti itu ya, jadi peluang siang ini BTC USD dan juga USD CAD, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, berarti saya cukupkan dulu untuk siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah sharing. Oh iya, belum tak tulis ya yang USD CAD ya, bentar. Saya akan tulis dulu sebelum saya tutup. Tadi sell ya, sell USD CAD. TP-nya itu di 136,145. TP-nya di 135,425. Nah, sudah saya kirim ya. Ini saya akan share di grup juga. Semoga ini berhasil TP. Oke. Nah, ini sudah mulai running profit ya. Thank you teman-teman semua ya. Siang hari ini kita ketemu lagi nanti malam jam 19 atau jam 7 malam. Kita review lagi peluang yang sudah kita ambil siang hari ini dan nanti malam kita cari peluang lagi ya. Kalau ada kita akan entry lagi dan semoga kita bisa make profit bareng-bareng lagi. Oke ya, kalau nggak ada saya akhiri dulu. Thank you semuanya. Sampai jumpa nanti malam. NS Trade konsisten ini Makasih bos. Anywhere.